di daftar? Yang belum Ika. Kurang 3 orang. Ika, Iin. Yang belum ada kalau nggak salah Ika sama Iin. Akbar. Ya, bertiga itu. Udah tinggal 3 itu sepertinya. Udah 13 yang bergabung. Nggak apa-apa, dimulai aja. Oke, Ika siap. join. Bila aku WA ya ini. Isti itu kayaknya susah sinyal daerah dia tuh. Mana dia? Oh, gitu. Iya. Hadir. Oh, itu udah ya. Masa telinga Iin ya? Nah, Akbar, mana Akbar? Akbar belum ada. Oke, ini saya kabari Akbar. Oke, ya bisa lanjut kayaknya ya. Udah Oke, jam langsung dimulai. 11 ya. Bentar. Ini orangnya mau masuk ya? Siap. Oke. Ini nggak ada yang berniat menampilkan wajahnya sama sekali nih. Oh, nanti kita kayaknya setelah pemateri mungkin bisa saling kenalan nih, boleh di akhir acara. Oke, berarti pas pemateri ini cukup menyimak dulu aja ya. Dengarkan dulu aja, nanti pertanyaannya bisa didiskusikan setelah pemateri. Oke, iya sip. benar. Siap. Oh iya ya, untuk sekarang kalau nanti udah ada materi, mic-nya bisa dimatiin dulu, baru sesi tanya jawab. Kalau apa, boleh dinyalain. Oke, sip. Biar nggak roaming. Arasi sudah di dalam, pematerinya udah di dalam. Arasi, selamat datang. Halo. Halo, Mi. Oke. Arasi udah ya. Selamat datang di grup kami, para pembelajar. Monggo, Fatur. Halo guys. Oke. Halo Mas Arasi, halo Fatur. Halo, salam. Ya, saya Rashid. Iya. Temannya Yami, temannya Mutia, temannya Mbak Ika. Oke, Mbak Ilmi, gimana? Udah bisa dimulai? Iya, silakan. Saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya telah bergabung bersama untuk sama-sama belajar untuk menulis sebuah buku. Dan untuk kesempatan kali ini sudah ada materi kita Mas Arasi, dan materi yang kedua ada Mbak Sarah. Mbak Sarah ini sepertinya belum masuk. Mungkin dari Mas Arasi dulu ini saya kenalkan, beliau adalah salah satu penerima LPDP di UI, dan dia sudah punya beberapa pengalaman terkait kepenulisan, di antaranya yang sudah dimuat di beberapa media, ada detik.com juga, dan yang wow ini beliau juga sudah menulis artikel yang dimuat di Jakarta Post dan juga Trikota, dan masih banyak artikel-artikel lain yang sudah dipublikasikan di media. Nah, beliau ini nanti akan memberikan materi atau memandu jalannya diskusi untuk nanti setelah materi. Beliau akan memberikan atau maksud saya menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait kepenulisan, dan dia akan memberikan materi pada sesi pertama terkait apa sih itu sebenarnya opini populer. Nanti beliau akan menjelaskan secara panjang lebar, dan tentunya masih banyak hal yang teman-teman bisa tanyakan kepada Mas Arasi ini. Mungkin bisa Mas Arasi dulu, bisa dimulai untuk materinya, nanti akan dilanjutkan Mbak Sarah. Terkait waktu, Mas Arasi akan membawakan materi ini kurang lebih 15 menit ke depan, sebelum nanti akan diteruskan oleh Mbak Sarah. Demikian dari saya, mungkin langsung saya serahkan ke Mas Arasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu lagi kali ya. Jadi seperti yang udah disebutkan
sama Mas moderator tadi. Nama saya Arashi, saya juga award di LPDP PK 75, kemarin studi di FHUI, dan saat ini saya legal editor di salah satu media yang kebetulan fokusnya di bidang hukum. Sebenarnya kalau dibilang menulis artikel dan sebagainya, kebetulan emang publikasi saya tuh baru masif dimulai mungkin sekitar awal tahun kemarin. Tapi sebelum-sebelumnya saya lebih banyak berkontribusi di apa namanya untuk berbagai zin dan publikasi lain. Cuma emang kalau media mayor, kalau teman-teman lihat emang mulai banyak, alhamdulillah mulai banyak diterbitkan sejak awal tahun kemarin. Dan kebetulan emang kerjaan saya saat ini emang masih sangat berhubungan dengan kepenulisan, walaupun emang terkait dengan hukum. Saya sebenarnya nggak tahu harus mulai dari mana nih, karena sebenarnya saya sejak awal tuh menganggap nulis tuh sebagai hobi. Jadi sebagian besar, awalnya emang sebagian besar waktu senggang saya emang dihabiskan dibuat nulis. Oh ya, ini ada request ini ya, nyalain video ya. Udah. Jadi, oke. Jadi emang sebelumnya saya emang banyak banget menghabiskan waktu buat menulis, dan saya sendiri sejak awal emang suka nulis. Mungkin sejak dari zaman SD saya bahkan udah mulai bikin majalah sendiri yang saya gambar pakai tangan saya sendiri, terus nulis-nulis cerpen dan sebagainya, dan itu berlanjut terus sampai SMA, terus sampai kuliah dan sebagainya. Jadi emang jauh sebelum memikirkan bahwa tulis menulis itu sendiri adalah sebuah portofolio yang menjanjikan, saya emang udah tertarik pada dunia tulis menulis sebagai pengisi waktu senggang. Terus emang keberanian buat menerbitkan tulisan tuh justru emang baru muncul belakangan ketika di akhir masa studi itu terkondisikan dengan saya memperlakukan opini saya sebagai sebuah tulisan, sebagai apa? Saya cenderung suka menggunakan majas, menggunakan metafor bahkan untuk tulisan-tulisan yang berbau hukum, karena menurut saya emang sejak awal minat menulis yang semi ilmiah bahkan ilmiah sekalipun. Jadi dulu emang saya lebih banyak menulis di blog pribadi, dan baru ketika justru ketika ke media. Dan alhamdulillah mulai ada banyak lagi yang bahkan ditolak sama media yang saya tuju. Mengirimkan tulisan, jadi kan kalau terkait substansi
Halo, Mas Arasi? Halo, Mas Arasi? Wah, sepertinya suaranya hilang. Hmm. Halo teman-teman, sepertinya Mas Arasi sedang mengalami kendala teknis. Beliau tiba-tiba live. Jadi mungkin karena sinyal atau lain hal, mungkin sebelum kita nyambung lagi, mungkin Mbak Zainatul Ilmiah mungkin bisa menyalakan mikrofonnya juga. Sepertinya ini mungkin bisa Mbak Sarah mungkin bisa dimasukkan ke grup sekalian. Nanti bisa tukar tukar waktu kalau misalnya ternyata Mas Arasnya masih mengalami kendala teknis. Iya, iya. Udah masuk nih. Oh ini udah masuk kembali. Oke. Oke, Mas Arasi monggo dilanjutkan. Iya, iya. Sorry. Tadi koneksinya Oh ya, nyampe mana ya tadi, teman-teman? Maaf. nanti tadi putus agak panjang sih Mas, mungkin bisa dimulai atau langsung ke substansi aja terkait apa itu opini populer dan kemudian mungkin bisa dikaitkan juga dengan berbagai portofolio yang Mas Arasi miliki. Itu aja Mas, terima kasih. Siap, terima kasih Mas. Mas, panggilannya Mas Yani kan ya? Iya. Apa namanya? Jadi emang kalau tantangan terbesar buat intinya adalah kalau terkait apa itu opini populer, yang saya pahami adalah dia sebenarnya sedikit sebenarnya satu grade di bawah tulisan ilmiah, karena emang kalau dibanding tulisan selama ini sih prakteknya emang dibanding tulisan ilmiah dia punya keleluasan yang lebih baik daripada tulisan ilmiah yang perlu punya standar pengutipan dan sebagainya. Mungkin kalau selama ini pengalaman saya adalah emang opini populer itu ya emang sebuah medium yang memungkinkan kita buat beropini seluas-luasnya. Jadi mungkin ada sedikit kutipan di sana sini, tapi emang titik beratnya itu justru emang argumentasi kita. Nah, terus selama ini ketika mengirimkan seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar emang tulisan saya lebih banyak dimuat di media media online, karena emang media online keunggulannya adalah dia punya ruang yang lebih luas daripada media cetak yang relatif kan terbatas dengan jumlah halaman yang rata-rata maksimal mungkin bahkan 750 kata tuh udah banyak banget. Sementara kalau di media online tuh bahkan 1.200 kata tuh masih bisa ditolerir lah untuk beberapa media online. Nah, terus selama ini dulu ketika mulai aktif ketika kemarin mulai sempat cukup produktif buat menulis, saya tuh justru melakukan itu justru ketika kemarin sempat di sela-sela waktu commuting. Jadi jadi kan karena kerja di suatu tempat, jadi saya lebih banyak justru beraktivitas menggunakan waktu ketika commuting itu untuk menulis dan sebagainya, dan justru di saat-saat seperti itulah saya produktif. Dan terus selama ini kalau saya mengirimkan tulisan ke media itu biasanya pakai grading gitulah. Maksudnya kan ada kayak media yang top tier yang ini Ilmi suaranya emang agak ini nggak sih? Oke.
Jadi biasanya Halo, halo. Ini suaranya Mas Arsnya jadi hilang. Sepertinya ada kendala koneksi dengan Mas Arasy. Oh iya, kayaknya emang jaringannya di Mas Arasinya ya. Ini Mas Arasi bisa Iya, muncul lagi nih. Oke, Mas Arasi mungkin bisa dilanjut. Halo Mas Arasi, tes. Iya Mas Arasi, bisa dilanjutkan lagi ya? oh ya, Oke, kedengeran nggak salah? sekarang kedengaran. Tadi sering ada gangguan keluar nama apa namanya operatornya. Oh ya, mungkin Yuk, kayaknya koneksinya emang ini sih. Jadi gitu. iya. Oke. Oke, menanyakan ke Mas Arasi mungkin untuk waktu bisa dilanjutkan sekitar 8 menitan lagi ya. Jadi mungkin bisa ditekankan beberapa titik poin terkait opini populer dan mungkin hal yang bisa dilakukan teman-teman untuk bisa sampai menulis seperti Mas Arasi itu apa saja yang bisa dilakukan. Ya. Oke, Mas Arasi, makasih. Yep. Jadi kalau seandainya menulis kan kurang lebih udah saya singgung tuh tadi bagaimana saya mendapatkan gaya tulisan dan sebagainya itu emang karena karena emang udah menjadikan itu sebelumnya menjadikan itu sebagai hobi gitu. Dan kalau terkait gimana kemudian mengakali media dan itu tadi, jadi biasanya emang saya ngirim ke yang ini dulu, ke yang top tier, baru kemudian second tier bla 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 sampai kemudian ke media yang relatif nggak jelek-jelek banget tapi emang editorialnya tuh lebih ringan. Dan emang kunci ketika menulis opini populer ya emang relevansi sama situasi yang lagi rame diomongin sih, karena emang sebagian besar tulisan yang kemudian diputuskan oleh redaksi untuk naik emang tulisan-tulisan yang pada saat itu emang lagi diomongin banyak orang. Dan mungkin emang kuncinya tuh ketika kita bisa ya mirip-mirip ketika kita nulis ilmiah kan pada dasarnya mereka menuntut kebaruan sudut pandang. Bahkan mungkin sebenarnya ketika kita memberikan metafor, ketika kita memberikan majas terhadap sebuah isu, mungkin itu bisa jadi sesuatu yang baru buat media. Makanya dan sama ini emang ketika itu dimuat ya dia emang biasanya terkait dengan sudut pandang baru dan emang relevansi terhadap topik itu sih, di luar masalah teknis kayak panjang pendeknya tulisan, karena beberapa media yang saya tahu emang sangat tegas dengan editorial itu, dengan kebijakan editorial itu. Jadi ketika kita menulis lebih dari 1000 kata,
saat mereka nggak akan segan-segan buat ngebalikin tulisan kita. Apalagi ya kurang lebih itu sih. Mungkin selanjutnya bisa digali sambil kita diskusi bareng-bareng. Dari saya itu Mas Moderator, Mas Yani. Baik, makasih Mas Arasi atas paparannya terkait apa itu opini populer dan beberapa hal tadi yang beberapa saya tangkap dari keterangan Mas Ali sendiri. Ada beberapa hal yang ditekankan, misalnya terkait isu terkini, yaitu juga menjadi pertimbangan dari seorang redaksi, juga kebaruan sudut pandang, penggunaan majas yang menarik itu juga jadi satu hal yang menjual dari tulisan kita. Dan yang terakhir mungkin terkait teknis penulisan sendiri. Nah, mungkin Mbak Ilmi bisa memanggil Mbak Sarah sebagai materi kedua sebelum kita nanti akan diskusi lebih jauh. Silakan Mbak Ilmi. Terima kasih Mas Arasi. Maaf saya lupa tadi memanggil Mas Arasi. Terima kasih atas materinya. Mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih panjang lagi setelah Mbak Sarah materi kedua akan menyampaikan terkait teknis penulisan opini populer. Siap. Thank you, Mas. Halo Mbak Ilmi, apa Mbak Sarah sudah konfirmasi bisa masuk saat ini? Bisa cek ini ya, bisa cek pesan. Oh ini baru, ini nih, oke. Berhubung Mbak Sarah udah masuk, mungkin Mbak Sarah bisa langsung menyampaikan materinya, dan sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan sedikit mengenai sosok Mbak Sarah ini. Nah, materi kedua ini Mbak Sarah jauh lulusan dari UI juga, awardil PDB juga, dari jurusan sastra. Nah, jadi banyak jurusan linguistik. Fakultas Sastra. Fakultas Ilmu Budaya. Iya, betul sekali. Iya. Kayaknya sedang butuh aqua. Nah, Mbak Sarah ini sudah banyak menulis, terutama terkait puisi begitu Mbak ya, juga antologi cerpen dan beberapa karya ilmiah yang lain. Nah, sekarang dia juga sedang sibuk bekerja terkait penulisan yang lebih tepatnya sebagai content writing untuk Jakarta Smart City. Betul Mbak Sarah? Iya betul. Ya betul sekali. Nah, oleh karena itu kita langsung saja untuk mendengarkan bersama-sama materi terkait teknis kepenulisan dari Mbak Sarah. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama dua materi ini. Mungkin Mbak Sarah bisa langsung menyampaikan materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Iya, salam kenal semuanya. Sebenarnya saya banyak berkecimpung di dunia prosa dan puisi. Hanya saja karena background di bidang linguistik, jadi teori kebahasaan dan aktif di forum Lingkar Pena, organisasi kepenulisan, jadi memang untuk teknis-teknis kepenulisan lumayan banyak mengenal berbagai jenis tulisan ya. Sebenarnya untuk tulisan artikel opini tadi udah dibahas ya oleh pemateri sebelumnya, dan itu sangat baik sekali karena sebenarnya teknis ini tanpa ada ide, kebaruan dan yang lain-lain, sebenarnya teknis ini hanya sisanya gitu. Yang penting itu apakah ide yang ingin kita sampaikan. Ini saya akan menampilkan file PPT dari komputer saya sebentar ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Ya, udah ya. Sebelumnya waktu itu saya minta ke Mbak Zai, ke Mbak Ilmi untuk ngasih 2 artikel opini. Yang pertama ada yang link yang di atas, kemudian link yang di bawah. Kalau misalnya teman-teman sudah baca, link yang di atas yang Komisi Anti Korupsi Wassalam adalah salah satu jenis artikel opini, sedangkan yang kedua yang mereka mengkritik tajam seleksi capim KPK itu adalah
yang berita. Jadi yang opini yang di atas itu kalau misalnya teman-teman udah baca itu benar-benar menyampaikan pendapat, sedangkan yang di bawah itu hanya menunjukkan fakta-fakta disertai dengan framing suatu berita seperti itu. Kemudian ini salah beritanya. Nah, ini dia. Mungkin ini udah dibahas ya tadi sebelumnya tentang sebenarnya tuh apa itu opini gitu, pendapat, pikiran atau pendirian dan ekspresi verbal dari seorang penulis. Nah, kadang-kadang artikel opini ini sering sulit dibedakan dengan esai. Kalau untuk esai sendiri tulisannya itu lebih mengalir, terus gaya bahasanya lebih personal, tidak terlalu kaku. Kalau artikel opini ini lebih formal, biasanya ditampilkan kalau di koran itu ada bagian kolom opini. Kemudian bahasanya biasanya ditulis oleh pakar yang paham akan bahasannya. Kalau esai ini memang ada esai yang menggunakan data seperti layaknya opini, tapi penggalian pengalaman dan pendapat pribadi penulis itu lebih diutamakan dibandingkan dengan data. Sedangkan kalau yang namanya opini, pendapatnya itu memang harus kaya akan data. Kemudian gimana caranya data-data itu membuat pendapat kita itu bisa diterima oleh banyak orang. Terus di sini ada 2 contoh lagi, latihan lagi. Ada yang artikel 1 dan artikel 2. Itu artikel 1 itu dia menunjukkan fakta-fakta bahwa ada penyidik KPK menangkap ketua Rabu malam pukul 22, kemudian di mana dan yang disita uang senilai berapa. Bandingkan dengan artikel 2 yang opini itu dia langsung tulisan dengan tulisan sangat memprihatinkan gitu. Mahkamah Konstitusi yang selama ini kita andalkan bisa menegakkan hukum ternyata dipimpin oleh seorang koruptor. Uang suap yang disita KPK dari rumah Akil Mokhtar begitu banyak, yaitu 3 miliar. Ini adalah suatu berita yang sama dengan teknis penulisan yang berbeda. Yang pertama itu berita yang menyampaikan fakta, yang kedua itu pendapat, opini atas fakta gitu. Ada tulisan sangat memprihatinkan, ada yang kita andalkan, dan lain sebagainya. Nah, artikel opini ini penulis seperti menantang pendapat orang dengan senjata argumentasi dan memberikan wawasan. Jadi ada data ini adalah jantung dari tulisan opini sendiri, kemudian ada kita memperkenalkan data sebagai argumentasi yang baru gitu. Nah, yang paling penting mungkin ini tadi udah disampaikan bahwa ide itu paling penting kalau dalam menulis suatu artikel gitu ya. Nah, ini saya ngambil dari Tempo. Jadi kalau misalnya kita mau nulis artikel opini, kriteria idenya itu adalah menyangkut kepentingan publik, terus penting diketahui halayak, menjelaskan fenomena atau kontroversi, mendorong ide atau pendekatan baru, dukungan atau kritik terhadap suatu peristiwa, dan memaparkan sisi kemanusiaan dari suatu peristiwa. Tulisan kita ini boleh menyangkut salah satu kriteria ide saja, tapi sangat baik apabila kriteria ide kita semakin banyak menyentuh kriteria-kriteria ini. Misalnya kita membahas sesuatu yang menyangkut kepentingan publik juga, kemudian menggunakan pendekatan baru, kemudian juga memaparkan sisi kemanusiaan, misalnya seperti itu. Tadi juga sudah dibahas bagaimana kebaruan itu bisa membuat tulisan kita ya diterima oleh media cetak dan lebih menarik buat masyarakat gitu. Nah, yang kemudian penting setelah ide adalah angle tulisan. Angle tulisan ini adalah sudut pandang kita dalam mengambil tulisan ya, misalnya penting, menarik, baru, dan mendesak. Ini juga udah disampaikan tadi. Untuk membuat angle tulisan ini, kita perlu berpikir divergen, yaitu menggali sebanyak mungkin alternatif jawaban dari suatu masalah. Nanti saya akan bagikan slide ini, ada 2 link di situ. Di situ ada yang berita atas dan yang bawah. Itu dua-duanya adalah artikel opini. Isunya sama, Asian Games, tapi pengambilan angle-nya berbeda. Mungkin nanti bisa dipelajari. Nah, ini adalah contoh topiknya apa. Misalnya kita mau bahas Asian Para Games, daftar angle yang kita akan bahas di tulisan kita seperti apa, seperti ini. Misalnya ada apa saja cabang olahraga, ya? Saya Mbak Sarah, untuk PPT-nya itu kayaknya nggak jalan deh. Kenapa? Kayaknya PPT-nya itu masih belum jalan karena masih di slide yang paling awal. Slide gitu ya. Ini masih kelihatan nggak? Nah, baru ya udah gini aja kali ya. Ini kelihatan ya? Oke, nah kita langsung masuk ke
Sebelum teknis menulis ya, sebelum teknis menulis saya pengen kasih lihat teknis bagaimana kita merangkai ide-ide yang banyak, kemudian angle tulisan itu melalui peta pikiran. Jadi ketika kita nulis, misalnya kita mau tulis tentang tren kopi di sini. Dari tren kopi sendiri banyak angle yang bisa kita tulis gitu. Ada yang misalnya kita pengen bahas gaya hidupnya, gaya hidup masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh film filosofi kopi dan akhirnya membuat tren penjualan kopi murah misalnya. Ada juga misalnya kita pengen ngambil dari sudut ekspor kopi lokal yang kemudian meningkat, membuat misalnya Indonesia dikenal dunia dan ekonomi menjadi membaik. Atau dari tren kopi ini kita pengen lihat kualitas kopinya di Indonesia seperti apa. Atau dari tren kopi ini kita mau melihat sudut pandang wirausaha. Jadi kedai kopi modalnya, kita kalau mau buat kedai kopi modalnya tidak besar. Jadi kalau misalnya kita memiliki ide akan suatu isu, kita bikin dulu nih peta pikirannya. Kira-kira angle mana yang mau kita mainkan dan kita bikin sebanyak mungkin gitu. Setelah kita punya ide, kemudian kita punya angle yang mana yang pengen kita tulis, baru kita masuk ke teknis nulisnya. Sebenarnya teknis nulis ini udah banyak tersebar di Google ya, kalau misalnya mau nyari. Sebenarnya Mbah Google itu lebih jago daripada saya, dia lebih lengkap lagi. Kemudian guru bahasa Indonesia kita waktu SMA juga mungkin lebih lengkap lagi gitu untuk membahas soal ini. Jadi ada di sini teknis menulis ada 4. Pertama judul, kemudian alinea pembuka atau lead, kemudian isi atau batang tubuh, dan alinea penutup. Hanya 4 itu saja. Judul ini harus yang singkat, jelas, dan menarik. Biasanya kalau untuk ide artikel opini itu cukup 3-5 kata. Jadi jangan sampai kepanjangan. Kita misalnya pengen menarik pembaca, misalnya pakai clickbait yang kemudian 2 kalimat panjang sebagai judul, astagfirullah ternyata kopi di Indonesia itu sangat apa gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, judul-judul seperti itu tidak dibutuhkan dalam menulis artikel opini. Kita yang penting singkat, jelas, menarik, 3-5 kata aja udah cukup. Terus yang selanjutnya adalah alinea pembuka atau lead. Untuk alinea pembuka atau lead ini berfungsi untuk membawa pembaca untuk mengerti masalah apa yang akan dibicarakan oleh penulis opini. Biasanya mengandung pokok pikiran utama. Jadi masalah apa yang mau kita sampaikan itu langsung ditulis di pertama di alinea pembuka ini. Nah, lead yang menarik berfungsi sebagai penggoda agar pembaca tertarik untuk membaca tulisan hingga selesai. Jadi kunci tulisan kita dibaca seluruhnya adalah paragraf awal yang memang menarik. Kemudian baru masuk ke isi, gagasan apa yang ditawarkan, argumentasi kenapa penting gagasan tersebut, kemudian contoh-contoh menampilkan data, kita eksplorasi data di sana itu diisi, dan alinea penutup itu berisi kesimpulan gitu ya. Nah, untuk yang nah ini adalah contoh judul dan alinea pembuka artikel opini yang menarik. Ini saya temukan di Kompas. Dan saya nggak punya akses karena ternyata untuk tulisan opini yang ini ya harus berlangganan di kompas.id, tapi ada dapat judul dan lead-nya. Dan ini salah satu judul yang menurut saya menarik. Contohnya adalah judulnya hanya 4 kata, Corona dan Kerja Kemanusiaan. Dan lead-nya ini benar-benar kaya akan kata dan juga kaya dan langsung menyebutkan apa sih pokok pikiran yang akan disampaikan di sisa paragrafnya nanti di bawah gitu. Jika korban pertama dalam perang adalah kebenaran seperti kata pepatah, korban kedua sangat mungkin adalah sesuatu yang di mata dunia sangat tinggi nilainya saat ini, perawatan kesehatan berkualitas. Jadi dia bawa kutipan pepatah lead-nya, kemudian dia stating bahwa yang penting saat ini adalah perawatan kesehatan berkualitas. Judulnya Corona dan Kerja Kemanusiaan ini menyentuh kriteria ide yang tadi tentang kemanusiaan, terus kemudian tentang sesuatu yang penting dan tentang sesuatu yang baru, karena membahas relevansi dengan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita secara teknis membuat artikel opini kan biasanya kalau kita nulis itu untuk penulis pemula biasanya senang
nulis itu mengalir aja gitu. Kita punya datanya, ya udah ngalir aja gitu. Biasanya menulis mengalir ini akan, kalau kita tanpa kerangka, bagi yang belum terbiasa untuk mengorganisir bagaimana suatu kalimat agar logis dan berkesinambungan, biasanya kalau kita nggak pakai kerangka atau outline ini jadi kemana-mana gitu. Jadi ketika bikin paragraf itu bahasan A tiba-tiba loncat ke bahasan yang lain, kemudian loncat-loncat lagi, atau tidak ada kesinambungan, atau tiba-tiba ngebahas yang lain gitu. Nah, ide kita udah bagus. Untuk membuat ide yang bagus itu tereksekusi dengan baik di paragrafnya, itu masuk ke kerangka. Jadi kerangka ini kumpulan pokok pikiran yang disusun membentuk seluruh gagasan penulisan dari awal, tengah, akhir. Nah, jadi kumpulan pokok pikiran yang terbentuk dari angle tulisan. Biar kita tuh nggak melenceng dari angle yang sudah ditetapkan. Nggak usah terlalu baku, kita cukup kasih pointer-pointer aja. Ini juga nanti di PPT ini akan saya kasih juga, di linknya ini silahkan baca sendiri, ada yang atas dan yang bawah. Ini silahkan dilihat bagaimana tulisan yang menggunakan kerangka memiliki hasil yang logis, dan yang tanpa kerangka ini jadi kemana-mana. Yang paling bawah itu dia tanpa kerangka, jadi tulisannya sangat melebar dan tidak jelas apa dengan pokok permasalahannya. Kemudian, nah di kerangka ini, ketika kita membuat kerangka, ada beberapa kerangka alur ya. Yang pertama itu ada kronologis. Kalau kronologis kita semua tahu berupa tahapan. Biasanya kita harus paham nih, misalnya kita mau bahas Asian Games. Ketika Asian Games itu mulainya kapan, pertandingannya kapan, ditutupnya kapan, itu secara kronologis gitu. Ada yang logis. Kalau yang logis ini hubungan sebab akibat. Misalnya karena BBM naik, maka akibatnya apa? Umum khusus atau khusus umum, ini juga seperti yang sudah kita tahu, kalau umum berarti kesimpulannya dulu, baru ke detailnya. Kalau khusus dulu, detailnya dulu, baru kemudian umumnya, ide besarnya apa. Dan pemecahan masalah. Kalau yang pemecahan masalah ini nggak hanya memaparkan apa yang terjadi, tapi kita ngasih solusi juga gitu. Nah, ini langsung ke ini saya langsung kasih link tulisan aja ya, jadi nanti silahkan dipelajari biar kita lebih paham maksud-maksudnya itu seperti apa. Terus ini langsung contohnya, misalnya kita punya topik atau ide, kita tuh punya pengen nulis tentang hilangnya mahasiswa nih. Kita ngambil angle-nya adalah persoalan hilangnya sejumlah mahasiswa yang diduga direkrut NII. Kita mau ngambil angle perekrutan oleh NII nih, dari hilangnya mahasiswa. Nah, kerangkanya adalah pada saat awal kalimat nomor 1 itu, ketika awal kalimat kita mengutarakan fakta banyaknya pengaduan orang tua yang kehilangan anaknya, kemudian pengakuan para mahasiswa boleh kutipan, dan kita langsung state pokok permasalahannya di sana, bahwa ya ternyata menurut pengakuan para mahasiswa, sejumlah mahasiswa hilang karena direkrut NII. Kemudian yang kedua, di batang tubuhnya kita mau disebutkan nih kalimat-kalimat yang mendukung apa yang kita state fakta yang pertama. Misalnya ada data penelitian, ada data Departemen Agama, ada bagaimana perekrutan, apa yang harus dilakukan orang tua, terus apa yang belum dilakukan pemerintah. Jadi kalau kita nulis semuanya tentang itu gitu, nggak keluar dari situ, dan itu lebih memudahkan kita mencari data. Jadi ya kita mencari data yang sesuai yang sudah kita tuliskan di kerangkanya itu. Baru yang terakhir kesimpulan penutup. Ini saya ambil contoh topik fakta dan kesimpulan kerangka ini dari redaktur pelaksana majalah Tempo, LR Baskoro. Mungkin nanti bisa di-searching dan bisa dilihat di blog pribadi beliau. Kemudian untuk paragraf, nih paragraf yang di batang tubuhnya ini, itu harus ada, tiap paragraf itu ada ide pokoknya, terus sudut pandangnya jelas, ada jumlah kalimat dalam paragraf tidak terlalu banyak, kemudian struktur penulisan paragraf yang jelas, dan penulisan paragraf sesuai dengan topik yang sudah ditentukan gitu. Jumlah kalimat dalam paragraf tidak terlalu banyak itu jangan sampai kita misalnya dari awal sampai akhir itu cuma ada 3 paragraf 2-nya panjang banget gitu kan. Diusahakan satu paragrafnya itu hanya 5-7 kalimat, kemudian atau sekitar 50-80-an kata.
Jadi diusahakan paragrafnya tidak terlalu banyak biar pembaca pun nggak capek gitu bacanya. Dan ini saya kasih juga link ke beberapa opini, itu dicukupkan untuk teknis sampai situ, mungkin nanti kita banyak didiskusi. Dan ini kenapa saya mencantumkan banyak link di sini, ada link dari tadi, link-link dan banyak link karena dalam teknis kepenulisan sebenarnya selain memang ya teknis kepenulisan hanya itu, kerangkanya seperti itu, yang harus ditulis seperti itu, hanya itu aja gitu. Yang penting dalam menulis apapun adalah kita baca dan baca gitu. Jadi dengan banyaknya baca kita dapat data, dengan banyaknya baca pun kita bisa mendapatkan diksi yang lebih kaya, kemudian kita bisa dapat pengetahuan baru, kita melihat sudut pandang baru gitu. Jadi emang kuncinya dalam menulis apapun itu adalah baca. Kalau kita mau nulis prosa, baca prosa yang banyak. Ketika kita mau nulis puisi, baca puisi yang banyak. Dan ketika kita mau nulis artikel opini, baca artikel opini yang banyak. Biar kita tahu, oh ini ternyata susunannya seperti ini. Oh ini ternyata yang tembus ke media-media cetak nasional tuh seperti ini. Oh yang kualitasnya bagus itu seperti ini. Jadi saya harapkan sih link-link yang ada di sini nanti teman-teman baca dan dipelajari sendiri, biar nanti lebih kaya diksinya teman-teman, lebih kaya, datanya lebih kaya, sudut pandangnya lebih kaya kayak gitu. Mungkin dari saya dicukupkan segitu aja, dilanjutin ke diskusi. Mohon maaf apabila penyampaiannya ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, nanti dibahas selanjutnya. Kembali ke Bapak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarah atas materinya, sangat luar biasa sekali. Ada beberapa hal yang saya catat dari materinya Mbak Sarah terkait teknik penulisan, diantaranya menekankan pentingnya angle mana yang mau kita ambil begitu Mbak Sarah. Jadi ketika menulis, bagaimana pentingnya kerangka sehingga kita nanti ketika menulis itu tidak melambiar kemana-mana, pada satu arah yang akan kita ambil. Dan kemudian penekanan bagaimana paragraf awal itu penting untuk menarik minat pembaca, begitu Mbak Sarah ya? Iya. Nah, jadi itu satu pemancing agar kita kemudian memiliki peminat yang banyak. Juga kemudian mementingkan memberikan syarat terkait kalau misalnya mau menulis juga kita harus banyak referensi gitu intinya. Jadi semakin banyak kita referensi maka semakin banyak kosakata yang akan kita olah, kemudian kita kayakan diksi, pemilihan kata, dan akan bisa membangun ide-ide atau perspektif baru yang mungkin itu belum ditemukan pada penulis-penulis yang lain. Mungkin itu saja dari saya untuk sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi ini saya buat skema aja begini, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan nyalakan mic-nya. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, kita teman-teman semua mungkin agar mengenal satu sama lain, mungkin dibuka foto, dibuka videonya, jadi agar teman-teman tidak hanya mengingat secara nama, tapi juga secara fisik gitu. Jadi nanti kalau ketemu di jalan bisa saling sapa. Kita berada di satu komunitas yang sama, belajar bareng-bareng terkait kepenulisan. Seperti itu. Mungkin bisa dibantu sama Mbak Ilmi, mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan saya dibantu untuk dikoordinir aja siapa aja yang mau bertanya, dan pertanyaannya silakan disampaikan secara langsung ya, jangan biar kita terasa lebih dekat satu sama lain. Oke, Mbak Ilmi mungkin bisa keluar. Oke, teman-teman yang mau bertanya, boleh silahkan ya, nulis di kolom komentar. Siapa yang mau bertanya bisa katakan saya gitu aja ya di kolom komentar. Boleh, bisa dibuka sekarang.
Oke, Mas Yoga sepertinya sudah ambil pertanyaan. Kemudian Maka Marina ada di Mas Adli juga. Oh, ternyata banyak minatnya. Mungkin bisa bergantian. Apakah mungkin Mas Yoga dulu, mungkin silakan diaktifkan mic-nya dan sampaikan pertanyaannya untuk apakah untuk Mbak Sarah ataukah untuk Mas Arashi. Mas Yoga. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Salam Mas Arasi dan Mbak Sarah. Terima kasih sudah berkenan sharing ke kita tadi. Luar biasa ya sharing-sharing. Bahkan tadi Mas Arasi sudah mulai sejak kecil gitu kan. Mungkin saya waktu kecil masih mengenang taminya, Mas Arasi sudah nulis di banyak majalah gitu ya, luar biasa. Saya mungkin pertanyaannya gini Mas, bagaimana tipsnya? Ini kan kebetulan saya juga berposisi sebagai dosen. Jujur aja saya itu sebenarnya nggak suka nulis, gitu. Jadi saya jarang banget nulis. Bahkan saya nulis satu saja di Facebook kadang kan juga nggak begitu. Atau nulis caption aja kadang di IG itu males gitu kan. Tapi kan kadang-kadang memang ada tuntutan kalau di dosen itu harus memang punya publikasi. Tadi ada ya teori-teori teknis kan sudah dijelaskan juga tadi oleh Mbak Sarah dan sebagainya. Kalau saya sih selain bagaimana mengubah tuntutan itu jadi motivasi kayak tadi Mas Arasi tadi. Jadi kayak dari awal tuntutan harus publish harus gini akhirnya jadi hobi gitu. Kan hobi kan susah ya kalau di-create ya. Apa mungkin bisa hobi itu di-create. Nah, itu mungkin yang ingin saya dapatkan sharing dari pengalamannya Pak Arasi dan Mas Arasi dan Mbak Sarah tadi. Jadi gimana ngubah tuntutan jadi akhirnya senang gitu. Terima kasih. Oke, baik Mas Yoga, terima kasih pertanyaannya. Mungkin langsung ke Mas Arasi dulu. Intinya gimana agar menulis menjadi pekerjaan yang membahagiakan gitu ya, Mas Yoga. Nah, oke, silakan Mas Arasi. Pertanyaan sulit karena gimana ya? Sejujurnya kalau bisa dibilang pertama yang perlu saya luruskan dulu Mas Yoga, pas kecil saya juga main Tamiya. Jadi dan apa sih namanya? Dan jadi selain main Tamiya saya sebenarnya bukan menulis untuk majalah, tapi biasanya saya membuat majalah. Saya punya bikin majalah sendiri buat buat nulis gitu. Jadi sama teman-teman permainan tuh kita jadi punya majalah sendiri buat nulis. Nah, sebenarnya saya agak sulit ngasih ngasih jawaban praktikal gimana caranya bikin bikin jadi pengen ini. Tapi buat saya pribadi setiap kali tulisan saya ketika tulisan saya terbit kemudian didiskusikan saya sebarkan terus didiskusikan oleh teman-teman saya dan ini kalau buat saya pribadi itu udah jadi kayak sering kali jadi kepuasan tersendiri karena berarti entah mereka menolak atau menerima gagasan yang saya tuangkan di dalamnya itu tuh jadi salah satu bentuk kepuasan tersendiri untuk yang mempertahankan keinginan saya untuk terus menulis. Selain tentu saja kebiasaan dan sebagainya. Alasan pragmatis lainnya tentu saja karena portofolio yang menurut saya penting dan mungkin itu salah satu yang saya bisa berkecimpung di industri ini. Karena emang saya menganggap tulisan itu sebagai investasi saya juga. Jadi ketika saya menulis dan kemudian diterbitkan kan itu otomatis jadi portofolio juga buat menunjang saya sendiri. Makanya ketika saya nggak bisa menuangkannya dalam bentuk karya lain dan makanya kemudian saya memilih untuk menulis. Terus mungkin kalau alasan lainnya ya tentu saja karena mungkin kalau buat dosen karena emang
itu buat kum dan sebagainya, dan kayaknya itu kalau buat sebagian teman-teman saya itu motivasi yang sangat ini sih, ya, memaksa mereka untuk tetap menulis. Cuma emang kuncinya tuh emang pembiasaan sih. Ya kalau menurut saya emang ketika ketika kita membiasakan diri untuk menulis setiap hari misalnya, misalnya nulis status Facebook, mengomentari apapun di media sosial dan sebagainya, itu menurut saya itu bakal membentuk juga. Terus di sisi lain, saya pengen mengadres yang Mbak Sarah ini juga tadi, bahwa kalau ada kecenderungan ketika kita makin sering membaca, kita itu jadi tergerak buat nulis juga gitu. Setuju. Dan karena ada banyak perspektif yang kita dapat, dan kemudian kita rangkum dan pengen kita tuangkan. Makanya kemudian dari situ biasanya memantik saya buat menulis juga. Oke, cukup Mas Sarah sih. Apa ada yang perlu ditambahkan? Cukup Mbak Sarah. Oke, mungkin Mbak Sarah bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Mas Yoga. Hah? Gimana? Ada pertanyaan buat saya ya? Wah. Mungkin Mas Yoga bisa diulangi lagi pertanyaannya seperti apa? Kirain tadi buat Mas Arasya aja. Mungkin itu Mbak. Nggak apa sih, mungkin tadi sudah cukup ya. Intinya masalah sih, intinya kan di pembiasaan tadi, dan kita cari memang apa motivasi ya benar. Mungkin terus tadi kan saya intinya adalah bagaimana merubah tuntutan jadi hobi, jadi seneng gitu. Nah, saya sih jujur aja saat ini sih masih menulis karena ya dituntut gitu ya, jujur aja karena dosen kan harus publish dan sebagainya. Iya. Kalau saya sih, kalau misalnya berkaca dari pengalaman saya sih ya, saya itu awalnya saya suka nulis, tapi sebelum suka nulis, emang dulu suka nulis dari pas masih kecil sih. Jadi dulu belum ada tuntutan apa-apa ya kalau masih SD SMP gitu. Nah, tapi dulu itu yang membuat tertarik dengan nulis tuh ya baca. Jadi emang karena banyak baca, jadi akhirnya secara otomatis nulis itu kalau kita punya banyak bahan bacaan, punya banyak sumber referensi, itu nanti nulis itu akan comes naturally gitu. Jadi ibaratnya nih kalau misalnya kita punya teko gitu, teko itu ketika kita mau tuang ke cangkir itu gak akan ada isinya kalau sebelumnya teko itu nggak kita isi air kan. Jadi lebih baik kita isi air dulu ke dalam teko itu, jadi ketika dikeluarkan ke cangkir itu ada isinya yang keluar gitu, sesuai dengan apa yang kita baca. Memang mungkin awal motivasinya ada tuntutan, tapi kalau misalnya dari tuntutan itu kita misalnya nyari tulisan-tulisan yang bagus gitu, terus kita akhirnya jadi tertarik baca itu nanti akan membuat kita terus baca lagi, nanti dari situ tuntutan nulis itu akan jadi secara otomatis kita tahu apa yang mau kita tuliskan sih, kayak gitu sih. Kalau saya lebih kuncinya ke banyak baca. Mungkin kalau misalnya ada bacaan-bacaan yang belum membuat kita suka, kita belum ketemu sama bacaan yang berjodoh sama kita gitu. Nanti kalau ada kita berjodoh dengan satu bacaan yang menarik, biasanya kita akan tertarik untuk baca-baca terus. Nanti setelah itu baru kita belajar, nulis tuh ternyata kalau udah banyak referensi mudah gitu untuk dicari, kayak gitu aja sih saran saya. Gitu. Oke, Mas Yoga. Oke, Mas Yoga, apakah sudah puas atau ada yang lain ditanyakan lagi? Oke, siap. Kemudian yang kedua ada Mbak Sami. Kemudian yang kedua mungkin Mbak Kamalia bisa keluarkan pesonanya, silakan. Harus pakai video ya? Boleh kalau pakai video biar yang lain juga kenal. Aduh, nggak usah lah ya, suara aja. Kedengeran nggak suara? Harus pakai video ya, udah deh. Oh, saya onin dulu.
Kelihatan nggak? Enggak ya? Udah Kelihatan, kelihatan. Mbak. Oh ya. Iya, pengen tanya ke kedua pemateri. Eh, Sebenarnya mau nanya kalau di penulisan opini itu, kan kalau di penulisan ilmiah kita tahu ya kalau ada isu etis gitu ya, bagaimana cara harus menulisnya kayak gimana, harus ada isu-isu yang nggak boleh nih ditampilin. Tapi kan kalau opini itu setahu saya kayak kembali lagi kayak maunya si penulis seperti apa. Tapi sebenarnya ada batasan nggak sih dalam penulisan itu? Karena seperti yang saya tahu kayak kepengalamannya kayak gini sih, kenapa saya pengen tanya ini karena saya kaget gitu, sekelas ada saya pernah baca di Kompas, kita sebutnya Kompas. Jadi di Kompas itu kayak menuliskan, memberitakan bahwa kayak terkait ada dosenku namanya Prof. Hamdi, dia kan memang kayak psikologi politik dan bukan membangun sih, kayak membuka program studi itu gitu. Tapi saya kaget gitu ketika membaca opini dia, kayak kok bisa sih sekelas Kompas nulisnya kayak nggak nggak apa ya, maksudnya argumentasinya nggak dikuatkan oleh data-data yang kuat juga gitu. Apakah maksudnya kan kalau opini, maksudnya kayak berita-berita kayak gitu juga kan nggak tahu ya hoax atau enggak, kan itu lebih kayak lebih banyak di Jarkom kayak broadcast dan segala macam. Tapi kaget gitu ketika kita menulis di koran apa di media-media yang terkenal itu kan kayak bisa dijustifikasi gitu. Kita bisa sebagai rujukan juga walaupun bukan secara ilmiah ya, maksudnya sebagai itu. Maksudnya itu kan sangat membahayakan juga gitu. Kayak minta tahu aja mungkin kan dari menulis di yang terkenal itu ya. Itu sih. Oke, silakan dulu. Oke, itu untuk dua materi apa salah satu? Halo? Live the meeting ya? Wah, ternyata live. Mungkin sepertinya lebih ke Mbak Sarah duluan deh, nanti ditanyakan kembali apa pertanyaan untuk dua materi atau salah satu. Tapi sepertinya lebih condong ke Mbak Sarah deh. Putus-putus, maaf, putus-putus suaranya. Nggak kedengeran apa-apa. Oh gitu, bentar. Halo Mbak Sarah, bisa diterima? Halo. Tadi pertanyaannya sudah, apakah masih belum bisa dipahami atau sudah cukup? Putus-putus ya suaranya, Mas Fatur. Oh, putus-putus. Wah, ini sepertinya, tapi sinyalnya sedang bagus kok. Iya, bentar. Kayaknya harus dimatiin videonya dulu. Halo, Mbak Sarah? Ya, ini udah lebih jelas. Iya, mungkin Gimana? Tadi pertanyaan dari Kak Maria, apakah sudah dipahami atau bisa dijawab Mbak Sarah sekalian? Iya. Okay. Mungkin kalau aku ya, setiap media itu kenapa bisa ada tulisan yang sepertinya kurang etis atau kurang pas ditampilkan di sebuah media besar. Biasanya setiap media itu kan punya syaratnya tersendiri, mana yang pas untuk dimuat oleh mereka atau tidak. Biasanya kalau untuk Kompas, Tempo, Republika, yang media-media besar seperti itu sebenarnya patut bisa untuk dipercaya. Tapi kalau untuk opini dimanapun ditempatkan gitu, kita harus melihat kalau berita kan menyampaikan fakta ya. Oh iya, faktanya kita bisa mencatut fakta dari situ, meskipun sebenarnya fakta ada penggiringan-penggiringan juga ya. Tapi kalau untuk opini, kalaupun itu diterbitkan oleh media besar, untuk opininya sendiri ya mewakili sudut pandang penulis itu gitu. Dan kalau misalnya itu memang tulisannya datanya kurang jelas, datanya kurang banyak atau misalnya datanya kurang kredibel, yaitu yang patut dipertanyakan adalah penulisnya dan kenapa media seperti Kompas bisa memuat. Kalau yang datanya hoax ya misalnya, beda lagi kalau sama yang datanya datanya mungkin kalau menurut pendapat kita itu kurang tepat, tapi ternyata itu datanya benar, hanya saja dilakukan untuk mensupport argumen dia yang mungkin berbeda sama kita. Jadi kalau misalnya datanya bukan sebuah data hoax, itu biasanya masih banyak diterima oleh berita besar selama datanya itu kredibel dan biasanya mewakili
sudut pandang penulis dan media di mana tulisan itu ditampilkan biasanya gitu sih. Tapi kalau misalnya sampai ada yang kebobolan nulis opini dengan mengambil data yang hoax, itu mungkin kebobolan kali ya. Seharusnya sih tidak seperti itu, apalagi untuk media-media kredibel sih. Mungkin Mas Arashi yang berkecimpung di dunia perartikelan bisa bahas lebih lanjut. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Mungkin bisa langsung dilanjutkan Mas Arashi. Ya, Bagaimana Pak? Kalau menurut saya sih pertama kita mesti sadar kalau setiap media tuh pada dasarnya kan punya kebijakan editorial yang berbeda-beda ya Mbak Sarah. Ya nggak sih? Kan maksud saya antara Kompas, Tempo, Tirto dan sebagainya. Mojok, Asumsi. Asumsi. Pokoknya banyak, kan sekarang banyak banget media dan masing-masing tuh punya kebijakan editorial yang sebenarnya tuh punya tautan yang lebih dalam lagi lah. Bergema ya. Dan apa namanya? Dan selama ini emang kalau pragmatisnya adalah kalau saya mau pengen tulisan kita dimuat, ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan pintar-pintar membaca kebijakan editorial dari masing-masing media itu, kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya ada beberapa tulisan tuh yang lebih pas kalau misalnya kita taruh di Indo Progress, yang karakteristiknya begini. Terus ada media yang ada tulisan yang lebih pas ditaruh di Tirto, misalnya kalau seandainya bahasanya cenderung progresif dan sebagainya. Terus ada yang relatif moderat dan sebagainya. Jadi emang kita dituntut buat pintar-pintar ngelihat ini juga sih, kebijakan editorial. Terus yang kedua, menurut saya ini sebenarnya perlu dikonfirmasi juga sih. Cuma beberapa media emang punya penulis favorit yang emang udah rutin banget, saking rutinnya muncul di media itu. Jadi emang tulisan mereka otomatis akan lebih mudah untuk lewat penyuntingan daripada penulis-penulis baru misalnya. Yang kita yang misalnya rookie banget, mungkin akan masuk antrian lebih lama kalau misalnya kita ngirim ke Kompas daripada misalnya Yudi Latif, Magnis Keno, Budi Hardiman dan sebagainya, yang notabene udah sering jadi kolumnis Kompas. Karena emang di satu sisi menurut saya karena media sendiri kan punya, ketika mereka punya penulis yang relatif lebih rutin, mereka ya udah istilahnya itu memudahkan kerja editorial mereka gitulah, karena istilahnya mereka udah kayak satu frekuensi. Mungkin contoh kasus yang paling menggambarkan dua situasi yang saya sebut tadi itu ketika, kalau teman-teman ingat tahun lalu tuh ada tulisannya Frans Magnis Suseno itu yang rame banget di Kompas karena notabene isinya banyak salahnya dan bahkan mungkin banyak yang kontra juga. Tapi media sekelas Kompas tuh itu lolos editorial media sekelas Kompas karena di satu sisi emang mungkin ada kebijakan editorial Kompas yang mendukung apa yang ditulis si Frans Magnis di satu sisi, terus di sisi lain karena Frans Magnis juga ya siapa yang nggak kenal beliau gitu loh, penulis yang emang udah paten lah dan istilahnya bahkan kata-katanya tuh udah jadi dalil tersendiri. Tapi selama ini emang itu sih yang saya lakuin. Ketika saya nulis, emang sejak awal saya udah punya pengetahuan latar gitu loh. Ini mau dikirim kemana nih? Kalau misalnya pure hukum, karena background saya adalah hukum, jadi pasti saya kirim ke hukum online karena itu. Ke hukum online misalnya kan. Terus kalau misalnya yang agak semi politis dan sebagainya mungkin dikirim ke ini. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris kirim ke Jakarta Post. Kalau misalnya agak kebudayaan dan sebagainya ya pokoknya kita pintar-pintar ya. Itu sih dari saya, Mas Yani, Mas Fatur. Oke, baik, terima kasih Mas Arashi. Mungkin yang saya tangkap mungkin tadi yang banyak ditekankan adalah yang pertama terkait
bagaimana ketenaran seorang penulis itu menjadi kunci utama ya, bagaimana tulisan itu bisa atau enggak. Jadi kredibilitasnya seakan-akan benar-benar tidak diragukan lagi. Dan yang kedua mungkin gaya tulisan media ini punya gaya tulisan masing-masing, seperti misalnya Tempo, kalau misalnya kayak tadi kayak Kumpara, apalagi Mojo, itu kan berbeda satu sama lain gaya tulisannya gitu Mas ya. Nah kemudian mungkin yang terakhir yang saya catat terkait ini juga mungkin bisa ditambahkan sedikit mungkin Mbak Sarah atau aku juga sebenarnya masih menanyakan apakah ada batasan-batasan tertentu dalam beropini gitu. Apakah benar-benar opini itu semuanya benar-benar dari subjektif kita? Kalau misalnya kita menulis tapi kita sudah punya angle dan kita hanya memilih data-data yang akan mendukung opini kita, apakah itu benar-benar sepenuhnya diperbolehkan atau seperti apa? Ya, saya jawab ya. Oke. Ya, tadi masih bingungnya adalah kalau opini apakah memang, ya kalau misalnya sudah menentukan, Ya lanjut itu, Mbak Sarah. oh enggak ya, tadi aku ngelihat ada chat. Ya, jadi kalau misalnya kita misalnya udah menentukan angle nih, ya kita kekuatan opini, kekuatan suatu artikel opini, jantung dari tulisan opini itu kan adalah data. Data ini memunculkan argumentasi yang baru yang mendukung argumentasi kita nih. Jadi bedanya artikel dengan esai adalah kalau esai biasanya umumnya kita menemukan tulisan yang sesuai dengan common sense. Kalau misalnya artikel opini ini tidak hanya tulisan yang common sense yang orang oh iya juga ya, tapi juga ada basis datanya gitu, basis data yang sangat kuat gitu, dengan basis data yang kuat dan bersumber dari sumber-sumber yang kredibel, bukan sumber yang hoax gitu. Nah, dan ketika kita punya basis data itu kita pakai untuk mendukung opini kita, itu ya memang itulah artikel opini gitu. Jadi tidak usah khawatir oh kita jadi mendukung satu opini terus kita membuat data semua yang mendukung opini kita, ya memang seperti itulah artikel opini. Kita memberikan argumentasi kita yang tentu saja argumentasi itu memiliki data yang sesuai dengan pendapat kita. Jadi tidak hanya menyampaikan opini tapi kita nggak ada datanya gitu. Kita cuma bilang menurut pengalaman kita atau menurut asumsi kita gitu. Jadi memang tidak apa-apa menyampaikan gagasan, menyampaikan opini, tapi datanya ini harus kuat kalau di artikel opini kayak gitu. Jadi harus ada yang mengukuhkan positioning kita terhadap suatu isu. Misalnya nah tadi salah satu juga sih tadi yang bahas ada yang beberapa penulis yang udah terkenal, dan misalnya di Kompas ada penulis yang udah terkenal, misalnya sebut saja tadi siapa ya, misalnya Seno Gumira Aji Dharma misalnya nulis di Kompas gitu, opininya tentang apa sudah sepaham dengan medianya, sudah tulisannya juga sudah kredibel dengan disertai dengan data-data misalnya. Nah, dia sudah mengukuhkan bahwa Seno Gumira ini sebagai sastrawan, misalnya dia membuat opini, positioningnya adalah dia sebagai sastrawan, misalnya seperti itu. Ada juga yang penulis lain yang dia memiliki background-nya apa, dia fokus bikin opini di isu tersebut, sehingga akhirnya dia pakar membahas isu tersebut gitu. Jadi ketika kita menentukan angle tulisan, kita juga harus menentukan kita tuh pakarnya di mana, kita mau mempositioning diri kita terhadap suatu isu itu di mana. Yang tadi kalau Mas Arashi dia ada dua tadi, yang hukum dan politik. Ketika hukum dia simpan di mana, yang politik disimpan di mana. Nanti kalau kita mau pendapat kita dengan background kita mau fokus di mana, kita mengutarakan pendapat di isu itu, posisi kita di mana, sertakan data-data. Jadi nggak masalah kalau kita punya opini sendiri selama datanya ada dan kredibel gitu. Oke, Mbak Sarah, ada tambahan sedikit dari Kamalia itu terkait isu etisnya itu kemudian bagaimana? Apakah itu menjadi pertimbangan dalam penulisan di media online atau seperti apa? Saya masih belum paham sih isu etis yang dimaksudnya itu seperti apa ya? Nah, mungkin Mbak Kamalia bisa dijelaskan sedikit seperti apa yang dimaksud isu etisnya.
mau bahas. Iya, ya maksudnya kan isu etis kalau di penelitian ilmiah kan ada gitu ya, kayak merahasiakan subjek atau ini kan dia kan kayak menceritakan orang atau bagaimana. Mungkin isu etisnya apakah harus punya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan atau gimana gitu syarat-syaratnya. Itu sih. Oke, makasih. Mungkin bisa ditambahkan Mas Arasi, mungkin bisa dijawab untuk menambahkan Mbak Sarah tadi ya. Kalau saya pribadi, pada dasarnya nggak percaya ada tulisan yang bisa objektif sepenuhnya. Jadi kalau menurut saya emang, apalagi kalau dalam konteks opini, emang data sadar nggak sadar kita tuh sebenarnya menggunakan data tuh untuk mendukung argumen kita, dan itu justru yang diharapkan dari artikel opini. Dan itu yang justru diharapkan, persis Mbak Sarah, karena emang banyak itu praktek yang sebenarnya menurut saya bahkan sangat sehat kalau misalnya kita memilih seberusaha, walaupun tentu saja harus berusaha ini mungkin untuk tetap seimbang, tapi kadang kita emang mau dalam menulis kan itu sesuatu yang sering terjadi ketika kita mengambil data yang pada dasarnya cuma mendukung argumen kita. Nah, yang saya percaya adalah ketika tulisan itu kemudian masuk ke ruang publik, menjadi konsumsi masyarakat, di sanalah kemudian fungsi koreksinya itu nantinya akan aktif. Kalau teman-teman sering, mungkin kalau kita sering banget menemukan di media tuh tulisan di mana orang-orang tuh sebenarnya saling berbantahan. Opini, ada opini satu orang terbit, kemudian dibantah sama opini orang lain. Dan itu menurut saya justru di saat seperti itulah justru yang kalau masalah etis yang disebut Pak Kapolri terkait kebebasan pers itu lahir, karena berarti ruang perdebatan dan demokrasinya tuh menurut saya jadi sangat sehat karena orang-orang berbantah-bantahan dan dengan tulisan. Kalau menurut saya sih batasan etika dalam beropini itu cuma ada beberapa, misalnya yang penting kita nggak menyerang pribadinya kan, nggak ad hominem dan sebagainya. Terus kemudian emang kalau seandainya pun ilmuwan salah dalam menerapkan data itu kan pada dasarnya sesuatu yang biasa. Sebenarnya ya itu buat saya nggak sama sekali bukan masalah gitu, karena emang tugas nantinya tugas penulis lain lah yang kemudian bakal mengoreksi itu. Dan kalaupun misalnya ketika kita menulis dengan keberpihakan dan tendensi tertentu, ya menurut saya nggak masalah juga, karena itu yang justru membuka kemungkinan ketika membuka kemungkinan orang lain tuh menghadirkan perspektif lain yang justru menyanggah tulisan kita, yang justru mungkin bisa membuat dalam lingkup yang lebih besar tulisan ruang diskusinya tuh jadi lebih kaya gitu. Oke, baik. Oke, cukup Mas Arasi, apa ada yang perlu ditambahkan lagi? Cukup. Oke, mungkin saya langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Adli di sini, Mas Adli mungkin bisa langsung memberikan pertanyaannya untuk mempersingkat waktu. Halo, Mas Adli, suaranya agak jauh, mungkin bisa lebih didekatkan atau pakai saja. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Menarik ya, ternyata setelah ini manfaat dari hadirnya corona bagi pemula untuk menulis kembali ya. Salam kenal Mas Arasi dan Mbak Sarah. Terima kasih untuk malam ini. Pertanyaan saya itu sederhana sekali ya, karena maaf cakap, grup ini berangkat dari kaum rebahan, kata Mbak Ilmi ya. Jadi kita tuh orang-orang yang suka menghilang, kemudian timbul, dan menghilang, dan entah timbul lagi tidak tahu. Pertanyaan saya adalah, tadi kan kita sudah menyebutkan bahwa salah satu untuk membuat konsistensi kita dalam penulisan itu adalah mengajukan kerangka sebuah tulisan. Jujur saja,
ini pengalaman ini saya sudah mencoba lakukan. Dan tiba-tiba tulisan itu setelah tidak selesai saya tulis, kemudian untuk memulai kembali itu kayak gamang ya, kayak mana ya? Dibilang gamang, ngerti ya? Ini campur. Rada bingung gitu. Kemudian satu lagi mood dari yang ingin menulis itu sendiri. Bagaimana cara kita menjaga mood menulis itu sehingga kita bisa selalu bisa konsisten dan kita juga kayak menemukan jiwa atau ruh dari menulis itu sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak Mbak Sarah. Ini saya maaf ya, saya lebih menitik beratkan pada hasilnya Mbak Sarah dalam pemaparan, dalam konteks Oke. Yuk, terima kasih ya. Oke, baik. Mungkin langsung bisa dijawab, Mbak Sarah. Iya, tadi masalah soal kerangka ya. Gimana kalau misalnya kerangka udah dibuat, tapi ketika kerangka itu udah dibuat, kita malah justru stuck misalnya. Bisa di poin awal atau misalnya udah pertengahan poin, terus kita malah stuck di situ. Kemudian masalah mood juga. Kalau misalnya tadi ya, kerangkanya udah ada nih, terus kita kok malah stuck ya di situ. Itu saya akan kembali ke kesimpulan saya yang tadi saya paparkan. Kuncinya adalah baca dan baca gitu. Biasanya yang membuat kita stuck itu adalah kita kekurangan data dan kekurangan bahan untuk menulis. Misalnya kita mau nulis tentang Asian Games, kita udah bikin nih pointer-pointernya. Misalnya kita mau nulis tentang Asian Games, pembangunan pada Asian Games itu ternyata mengurangi ruang terbuka hijau di Jakarta, misal contoh ya. Kemudian kita udah bikin nih list-list pointernya, daerah-daerah mana aja yang ruang terbuka hijau yang ternyata kena gusur, atau misalnya pengaruh lingkungannya seperti apa, kita udah ada nih. Tapi pas mau kita nulis pengaruh pembangunan terhadap lingkungan, kita bingung menulis apa. Biasanya itu karena kita memang kurang bahan untuk nulis pembangunan itu apa, lingkungan itu apa, ruang terbuka hijau itu apa. Kita masih kurang bahan dari situ, kita kurang perspektif gitu. Kita misalnya mungkin aja kita kurang banyak baca esai-esai atau artikel opini yang misalnya membahas tentang itu gitu. Dan untuk artikel opini sendiri, meskipun kita mengambil satu sisi, kita mengambil opini A gitu, kita mengambil satu sisi opini terus kita perbanyak data di situ, kita ketika mengumpulkan bahan, ada baiknya kita mengumpulkan kita membaca semua perspektif yang ada di masyarakat gitu. Baru kemudian kita nanti stating opini kita kayak gimana gitu. Tapi untuk membaca ya usahakan kita biar perspektifnya kayak kita banyak baca gitu. Nah, nanti kalau misalnya banyak baca, biasanya diksi itu ngalir dan kita tahu apa yang mau kita bicarakan gitu. Makanya itu kalau artikel opini kan lebih baik orang yang paham tentang isunya, orang yang paham dan orang yang pakar itu lebih baik gitu. Jadi kayak misalnya Mas Arashi tadi background-nya hukum, dia menulis tentang hukum, dia lebih paham karena memang dia bergelut di bidang itu, dia baca banyak data di bidang itu dan dia paham. Jadi dia ketika nulis pun dia bisa nulis karena memang paham akan hal itu. Itu biasanya kuncinya dibaca. Kalau misalnya yang mood tadi, sebagai kaum rebahan, saya juga kaum rebahan ya, biasanya justru bagus karena baca itu bisa sambil rebahan, jadi cocok banget buat kaum rebahan. Kalau misalnya bisa sambil scroll gitu di HP atau misalnya kita baca buku, itu cocok banget tuh buat kaum rebahan. Nah, kalau untuk mood sendiri, biasanya saya juga kayak gitu ya, suka budian gitu, kadang nulis ya, kadang perlu tuntutan seperti ini. Dan bahkan ketika ada misalnya kita ada masalah nih sama mood, ada di forum seperti ini bersama teman-teman yang sama tujuannya, sama-sama ingin menulis dengan berbagai motivasi di belakang yang beda-beda. Ada yang pengen punya buku, ada yang pengen nulis aja, ada yang segala macam motivasinya berkumpul di satu forum saling menguatkan. Ini adalah salah satu caranya. Jadi Mas Adli ini udah ada di tempat yang tepat nih, ada di forum ini sama teman-teman yang sama-sama mau nulis, bisa saling ngingetin, bisa saling jadi mood buster kayak gitu sih. Ini salah satunya. Mungkin yang lainnya bisa untuk ningkatin mood yang lain, bisa apa sih namanya,
ketika nulis misalnya ngeset ruangan dengan senyaman kita, atau misalnya sebelumnya yang kalau suka ngopi, ya ngopi dulu, kita yang membangun mood itu gitu, jangan sampai kita yang diatur oleh mood kita, yang atur mood kita kayak gimana. Tapi ya itu sih yang penting adalah sekarang ada di forum ini tuh udah salah satu cara untuk melawan kemudian kita dan kemalasan kita ada di forum ini gitu. Jadi selamat buat Mas Adli dan teman-teman gitu yang udah mau bangun dari rebahannya dan terus nulis. Oke, udah cukup Mas Adli ya? Cukup, Mbak. Oh, Mas. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Ilmi, bisa langsung disampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sarah sama Mas Arasi atas materinya. Benar-benar mencerahkan banget ya. Ini pertanyaannya singkat banget sih. Yang pertama buat Sarah. Ya, Mbak Zai. Jadi kemarin saya sempat diskusi gitu sama teman gitu, Mbak Sarah. Kira-kira ini teknis banget sih, terkait susunan artikel opini. Jadi boleh nggak di dalam artikel opini itu kita buat ada subjudulnya kayak gitu. Itu aja sih. Terus selalu kemudian pertanyaan buat Mas Arasi. Jadi di komunitas ini kan kita dari berbagai background gitu kan. Kalau kita baca di media-media mainstream kayak Kompas, Tirto, dan lain-lain, itu mungkin kebanyakan artikel opini yang banyak muncul adalah tentang hukum, politik, kayak gitu, sastra. Sedangkan background kita kan jadi banyak, ada yang dari matematika, dari IPA, kayak gitu kan. Nah, gimana caranya kemudian tulisan kita itu bisa menarik gitu, meskipun itu bukan isu yang lagi hot dibahas kayak gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Mbak Zai. Mungkin Mas Arasi dulu deh. Pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Ilmi. Kalau untuk teman-teman yang sebenarnya saya punya beberapa role model kepenulisan yang justru emang basicnya tuh sains, tapi dia bisa mengemas pengetahuannya itu dengan sangat ringan sampai kita tuh jadi agak-agak geeky gitu. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar siapa sih namanya, kayak Richard Dawkins dan sebagainya, itu kan sebenarnya basicnya mereka ada yang biolog, terus ada yang astrofisikawan dan sebagainya. Tapi mereka bisa mengemas. Sebenarnya saya nggak bisa ngasih rumusan yang paten karena saya sendiri emang tidak berjalan di ininya teman-teman gitu. Cuma emang kalau saya sendiri kadang justru suka meminjam metafor-metafor tuh dari bidang ilmunya teman-teman yang eksak, walaupun dia berhenti sebagai metafor, bukan bukan sebagai inti tulisannya. Tapi seingat saya emang kuncinya emang tergantung ininya sih, tergantung saya yakin di dalam bidang ilmu yang teman-teman geluti masing-masing tuh ada subtopik yang sebenarnya tuh bisa dijadikan tulisan yang populer dan dibaca banyak orang. Mungkin saya balik lagi ke tips itu. Jadi emang kuncinya untuk jadi penulis yang baik emang harus, menurut saya emang harus baca sih, terutama tulisan-tulisan dari orang-orang yang sebenarnya emang bergelut di bidang eksak. Terus kemudian menulis secara populer, dan sebenarnya kalau kita lihat udah banyak banget itu, terutama kalau bicara penerbit kan buku-bukunya kepustakaan populer Gramedia tuh akhir-akhir ini sering banget menerbitkan buku-buku yang buku-buku sains tapi dibahas dengan ringan, dan mungkin teman-teman yang berlatar belakang keilmuan yang sama bisa meminjam gaya tulisan orang-orang itu, karena
kalau saya baca misalnya Dawkins bisa bicara tentang evolusi dan sebagainya itu dengan sangat menarik dan bikin saya yang notabene berlatar belakang hukum tuh bisa paham oh gitu. Mungkin emang kuncinya sampai sejauh ini yang bisa saya ini ya emang cuma membaca sih, memperbanyak bacaan dari penulis ilmiah populer yang emang udah dulu berkiprah. Itu sih dari saya. Oke, mungkin Mbak Sarah bisa menambahkan. Silakan Mbak Sarah. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Ilmi. Ini apa sih tadi masalah yang teknis dulu ya? Apakah boleh ada subtitle di dalam suatu opini? Nah, ini sebenarnya kalau dibilang boleh sih ya boleh-boleh aja. Tapi biasanya kalau misalnya kita mau nulis pakai judul atau tidak, gaya kepenulisan seperti apa itu biasanya disesuaikan dengan kita tujuannya mau diterbitkan di mana. Jadi kita bisa mempelajari setiap gaya media itu punya gaya yang berbeda kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti contohnya misalnya di Tempo sendiri, kalau di Tempo nggak ada subjudul itu. Jadi judul terus paragraf dari atas sampai bawah opini itu. Nah, kalau misalnya di kalau di Republika dan Kompas biasanya ada subjudulnya. Setiap opini itu kalau misalnya bisa dilihat itu ada subjudul-subjudulnya. Misalnya ini nih, saya lagi buka artikel pandemi COVID-19 dan menata kembali gagasan tempat. Di Republika itu ada subjudul mengamankan tempat bagi manusia, dan ada lagi subjudul gotong royong dan kebencanaan, ada lagi subjudul sadar bencana, memetik hikmah, kayak gitu. Jadi lebih lebih ide-idenya lebih difokuskan lagi di subjudul-subjudul itu. Nah, itu jadi kembali lagi ke gaya penulisan setiap media. Karena ini tulisannya rencananya kalau misalnya tulisan opini ini pada mau dibukukan, berarti yang menentukan boleh atau tidaknya ya gaya dari buku ini sendiri, apakah boleh atau tidak. Mau mengekor yang mana itu boleh aja sih kalau dari segi teknis, mau pakai subjudul atau enggak gitu. Itu yang subjudul. Kalau misalnya tadi perihal yang itu gimana sih kalau misalnya bidang ilmu kita bisa terbit di media-media besar yang notabene bahasnya politik, apalagi sih ekonomi misalnya yang kayak gitu, sedangkan ada keilmuan-keilmuan lain yang mungkin dirasa kurang populer, gimana caranya kita nembus media-media seperti itu kayak gitu. Nah, ini kembali lagi ke angle tulisan yang tadi kita harus pintar-pintar nyari angle tulisan. Kayak misalnya saja pandemi COVID-19 ya, misalnya yang lagi sekarang itu kalau misalnya kita lihat editorial opini-opini yang ada di media itu beragam, dan itu kita bisa cari misalnya opini Kompas, opini Tempo, kita bisa googling itu. Opini tentang COVID itu ada yang dari angle kesehatan sudah pasti, ada yang angle ekonomi, ada yang angle hukum, ada yang angle politik, bahkan ada yang angle-nya kebijakan publik, ada yang angle-nya dari matematika pun kalau tidak salah kemarin sempat ada rilis dari matematika UI gitu, gimana caranya melihat kalau misalnya penanganannya ketat itu hitungan statistiknya ya secara matematika dilihat itu selesainya bulan apa, kalau misalnya penanganannya kurang ketat nanti akan selesainya bulan apa. Nah, jadi pintar-pintar kita mainin angle gitu. Jadi meskipun kita rumpunnya mungkin kurang populer, tapi kita bisa ngambil angle-angle yang pas, yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nanti kalau misalnya dari PPT yang saya sebut yang tadi, nanti di-share juga PPT-nya, di situ ada kriteria ide. Di situ saya ngambilnya ala Tempo sih ya. Karena itu cukup merangkum. Yang pertama ada menyangkut kepentingan publik. Jadi kita tuh tulisannya apakah tulisan kita itu menjadi concern publik atau tidak, penting atau tidak gitu untuk publik. Kemudian ada yang penting untuk diketahui halayak. Misalnya kalau lagi banjir, list kebutuhan apa aja yang dibutuhkan masyarakat itu lebih penting untuk diketahui misalnya. Kemudian ada poin 3 itu menjelaskan, sekalian saya ini aja deh di present, coba ya. Mana ya?
Ini kelihatan nggak ya? Ininya, slide-nya. Ini slide yang saya tampilkan kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini kan ada kriteria ide ala tempo ya, yang ada menyangkut kepentingan publik. Ini contohnya misalnya dampak kenaikan BBM itu jadi yang penting, isu yang jadi perhatian, harapan warga negara dalam urusan pemerintahan kayak gitu ya. Terus ada yang penting diketahui halayak, contoh misalnya kita pengen tahu tentang denda bagi mereka yang terlambat membuat SPT tahunan misal. Ada kalau misalnya menjelaskan fenomena atau kontroversi ini, misalnya kita bahas memberi vaksin pada anak, ada kontroversi di situ, ada yang pro vaksin, ada yang anti vaksin kayak gitu. Kita nanti pilih angle-nya misalnya yang pro atau yang anti kayak gitu. Jadi kita memberikan sudut pandang yang mana kayak gitu. Terus ada yang mendorong ide atau pendekatan baru. Contoh misalnya kita pengen bikin tulisan terkait jurnalisme warga untuk meningkatkan literasi Indonesia kayak gitu. Jadi kita ngasih pendekatan baru nih, ada jurnalisme warga untuk meningkatkan literasi Indonesia kayak gitu. Terus atau misalnya kita mau bikin ide pelibatan mahasiswa dalam peningkatan produktivitas penelitian dosen misalnya, atau pokoknya ide barulah kita terhadap suatu persoalan. Nah, ada lagi yang dukungan atau kritik terhadap suatu peristiwa gitu. Misalnya kita pengen mendukung amnesti pajak. Jadi kita ngebahas idenya 5 keuntungan amnesti pajak bagi Indonesia kayak gitu. Dan yang terakhir memaparkan sisi kemanusiaan dari sebuah peristiwa. Ini contohnya sisi kemanusiaan itu misalnya kita pengen bikin tulisan yang manusiawi. Misalnya kita ngambil sudut pandang vonis penjara bagi nenek yang mencuri 3 buah kokoa kayak gitu. Atau misalnya suka duka pemenang juara dunia lari dari Lombok kayak gitu. Jadi memaparkan lebih ke sisi kemanusiaannya. Terlepas dari kita keilmuannya apa, untuk menentukan angle tulisan yang mana yang diterima oleh media, diusahakan untuk ada kriteria ide seperti ini gitu. Entah itu cuma satu atau ada beberapa kriteria gitu. Apakah itu menjelaskan fenomena atau kontroversi gitu. Dan justru dengan adanya bidang ilmu yang beda-beda justru lebih enak gitu buat teman-teman bisa ngambil angle tulisan yang sesuai dengan kepakaran sendiri tapi dikaitkan dengan isu tertentu sih kayak gitu. Yang kayak tadi juga ada dia bagaimana mengemas keilmuan dia dengan lebih menarik buat masyarakat kayak gitu sih. Oke, cukup Mbak Sarah. Apakah ada yang ditambahkan lagi? Udah. Oke. Baik teman-teman, ini sekalian karena diskusinya sudah cukup panjang dan waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih, mungkin alangkah baiknya kita akhiri dulu. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan ataupun perlu diskusi lagi, nanti kita akan diskusi di grup. Dan kalau misalnya nanti masih ada hal yang berkaitan sama materi, mungkin nanti kita bisa sharing di lain forum, begitu Mbak Sarah dan Mas Arafi ya. Siap-siap. Oke. Nah, terima juga Mbak Sarah atas sharing ilmunya, sangat bermanfaat sekali bagi kita para terutama bagi teman-teman, bagi saya yang baru belajar menulis ini sangat-sangat bermanfaat. Bagaimana untuk bisa membuat tulisan yang yang lebih menarik untuk dibaca dan menjadi minat banyak orang. Mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam memandu diskusi kali ini masih banyak hal yang kurang etis dan banyak kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya, atas waktunya sudah menyempatkan malam ini untuk diskusi bersama. Mungkin atau Mbak Ilmu mungkin bisa ada yang perlu ditambah lagi selaku panitia dari grup ini. Kalau saya rasa udah sih. Oh iya, ini khusus teman-teman ada rencana mau
mau ini nggak kenalan atau gimana? Oh ya, sebelumnya terima kasih ya buat Arasi, buat Sarah sudah mau membantu kami, sudah mau berbagi ilmunya kepada kami. Terima kasih Ilmi, maaf banyak kurangnya. Iya, sama maaf ya, aku gini doang taunya receh-receh. Udah berkualitas banget itu ya. Mas Fatur, aku pengen nyapa Mas Fatur. Assalamualaikum. Ya, salam ketemu di sana ya. Mungkin cukup ya, nanti kita sharing di lain waktu. Nanti kita masih banyak hal yang lagi yang sebenarnya masih mungkin dalam perjalanan kita masih butuh bantuan dari Mbak Sarah untuk mengarahkan, dan juga dari Mas Adi untuk memberikan ide-ide lagi buat kita agar apa yang kita rencanakan ini pengen menulis satu buku begitu, Mas Arasi dan juga Mbak Sarah, dan harapannya di akhir bulan ini nanti bisa selesai dan dilanjut finishing dan dipublish gitu, dijadikan satu buku gitu. Jadi harapannya nanti rebahan yang sudah kita istiqomahkan sejak lama ini menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Oke. Baik, mungkin langsung saya akhiri saja ya diskusi kali ini. Teman-teman semua selamat istirahat, dan semoga nanti kita akan